Pemirsa masih di Marga Review dan kita masih membahas topik yang menarik, patutkah kebijakan ekspor bibit lobster dilanjutkan? Dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Farid, maksud kami Ridwanuddin, Deputi Pengelolaan Pengetahuan KIARA atau Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan. Pak Farid, kita lanjutkan kembali Pak. Ya, Ya, silakan, Pak. kita akan coba bahas dari sisi fundamental Pak Farid. Sebenarnya KIARA ini lebih setuju ekspor atau kebijakan ekspor bibit lobster ini dilanjutkan atau dibuka seperti kebijakan dari mantan Menteri KKP sebelumnya atau di stop seperti kebijakan dari Menteri KKP sebelum dari Bapak Edi Prabowo ini, Pak Farid. Ya, yang jelas begini Mas, kita harus punya peta jalan ya, roadmap jangka panjang. Jadi kalau kita bicara pengelolaan sumber daya perikanan ya, itu saya kira kita tidak berpikir 5 atau hanya 10 tahun gitu. Tetapi kita harus berpikir 50 tahun, 100 tahun ke depan. Maka menurut saya sampai hari ini ya pemerintah Indonesia itu belum punya peta jalan bagaimana membangun ekonomi lobster ini supaya satu ramah lingkungan, yang kedua masyarakat nelayan juga secara ekonomi diberdayakan dengan dengan layak begitu ya, sehingga Indonesia itu menjadi kekuatan lobster nggak hanya di Asia Tenggara ya, bahkan di dunia. Nah, saya kira itu persoalan kita ya. Kita jangan terjebak pada konservasi 100% begitu ya, yang melarang ditangkap, atau juga dieksploitasi 100% ya, yang membuka keran ekspor sebanyak-banyaknya. Nah, saya kira kelemahan di dua permen sebelumnya ya, yang disusun oleh Bu Susi dan Pak Edi itu, yang satu berada pada titik konservasi 100% gitu ya, yang satu eksploitasi 100%. Nah, bagi saya ini dua-duanya ada di titik yang ekstrim gitu, kalau boleh disebut begitu. Nah, padahal sebetulnya kalau baik misalnya benih-benihnya tidak boleh ditangkap, tapi harus ada izin ya, atau harus ada aturan, ukuran-ukuran tertentu boleh dibudidayakan oleh nelayan, sehingga nelayan kemudian punya nilai tambah. Ya. Nah, saya kira ke depan harus memang disusun Mas, peta jalan besar ya, ekonomi lobster ini, sehingga kesalahan semacam ini tidak terulang gitu, tidak terjebak pada konservasi 100% atau eksploitasi 100%. Saya kira di situ. Ya, terkait dengan peta jalan ketika dari izin ekspor bibit lobster ini dibuka, dampaknya dalam jangka pendek, Pak Farid? Ya, tentu satu ya, dari sisi ekologi atau dari sisi ekosistem akan ada eksploitasi ya, sumber daya ikan, dalam hal ini eksploitasi lobster ya, dari sisi ekologi gitu. Saya kira ini sudah tadi jelas kita lihat bagaimana status pemanfaatan sumber daya ikan itu, khususnya status lobster itu merah dan kuning gitu. Jadi saya pikir itu harus menjadi dasar di dalam pengambilan kebijakan. Nah, dari sisi ekonomi, saya kira yang sangat diuntungkan di dalam kebijakan ekspor ini kan hanya dua kelompok sebetulnya. Satu ya, pengusaha lobster ya, yang saya mencatat misalnya begini Mas, data resminya Dirjen Bea Cukai itu mencatat ya, Juni sampai November itu ada 42,29 ekor ya, 42,29 juta ekor lobster yang diekspor. Dan rata-rata itu ke Vietnam. Nah, dalam ekspor itu ya, perusahaan itu mendapatkan untung, perusahaan ekspor itu sampai 7,05 triliun, jadi 7,05 triliun. Jadi ini sangat besar sekali untung yang didapatkan oleh perusahaan ekspor. Nah, sementara negara ya hanya mendapatkan 10,57 juta. Jadi ini sangat kecil sekali. Nah, artinya apa? Secara ekonomi, negara pun nggak diuntungkan dengan kebijakan ekspor ini. Itu yang pertama, Mas. Nah, yang kedua, siapa yang diuntungkan? Tentu yang diuntungkan oleh kebijakan ekspor ini adalah Vietnam, ya. Dan kita tahu Vietnam itu punya keseriusan di dalam membangun budidaya lobster, sehingga dia bisa menguasai pasar perdagangan lobster dunia, ya. Baik, Pak Farid, dalam hal ini tujuan utama ekspor kita ke Vietnam begitu? Ya, betul. Kalau lihat datanya memang didominasi ya ke Vietnam ya. Juni sampai November itu ya, kalau kita lihat datanya itu 99 lebih ya persen itu ke Vietnam ya. Nah, sementara ke Hong Kong, Taiwan itu hanya 0,% gitu. Jadi sangat kecil sekali ininya persentasenya. Baik, yang diuntungkan
lebih kepada negara tujuan ekspor begitu, Ya, Pak negara Farid. tujuan ekspor dan pengusaha ekspor tentu ya. Oke. Vietnam dan pengusaha ekspor. Baik, bagaimana kalau kita bandingkan dengan kebijakan sebelumnya, Pak? Bagaimana prosesnya? Nah, kebijakan sebelumnya ya, sejauh yang kita baca, memang juga ada kayak dampak shock gitu ya ke nelayan yang mereka biasa menangkap lobster untuk apa ya, subsisten ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Lalu ada aturan. Nah, saya kira memang ada problem juga di sosialisasi ya, dan tentu ada persoalan di diseminasi. Sejauh yang saya baca, misalnya ada beberapa kelompok nelayan yang sempat memprotes kebijakan larangan penangkapan lobster. Nah, tetapi pada tahun 2017 atau 2018, ya sejauh yang saya baca, Kementerian Kelautan Perikanan itu sempat memberikan semacam insentif ya kepada nelayan-nelayan yang mau katakanlah mengalihkan profesinya dari menangkap lobster menjadi pembudidaya rumput laut dan pembudidaya ikan ya. Bahkan waktu itu totalnya 50 miliar setahu saya ya, dari data yang dipublish oleh KKP. Nah, saya kira tentu ada dinamikanya ya kebijakan sebelumnya, tetapi hari ini ya menurut saya harus dievaluasi kelemahan capaian kebijakan sebelumnya apa gitu. Sehingga tidak mulai dari nol Mas gitu. Nah, capaian itu tinggal dilanjutkan gitu. Apa yang kurangnya dievaluasi ya, lalu apa yang baiknya dilanjutkan. Saya kira itu. Baik, dalam hal ini untuk sementara kebijakan ini dihentikan, Pak Farid. Kemudian Kiara ini lebih mendukung kebijakan ini tetap dilanjutkan, tapi dengan catatan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Ya, saya kira yang paling Idealnya penting, seperti apa dari Kiara? menurut saya gini, yang paling penting satu, apakah pemerintah sudah menyusun peta jalan, itu ya, yang pertama. Nah, terkait dengan kebijakan lobster, selama ya peta jalan besarnya ya penguatan ekonomi lobster sudah disusun oleh pemerintah ya, tidak hanya berorientasi jangka pendek, lalu sudah tergambar misalnya detail-detailnya di hulunya gimana ya, di hilirnya gimana, nelayannya bagaimana ya, dan saya kira itu harus dipetakan dengan detail ya. Nah, maka ekspor itu bisa dilakukan ketika misalnya ukuran-ukuran lobsternya memang siap ekspor ya, bukan dalam kondisi yang sangat kecil ya, benih-bening gitu. Dan secara ekonomi tentu kalau ekspor lobster lebih besar itu secara ekonomi keuntungannya lebih besar gitu dibandingkan kita mengekspor benih lobster yang masih kecil, Mas. Nah, saya kira ke depan PR kita bersama itu adalah merumuskan peta jalan itu. Karena sampai hari ini ya kita yakin pemerintah belum punya gitu. Jadi hanya tambal sulam begitu. Nah, mulai sekarang belajar dari kesalahan ini, saya kira penting untuk segera duduk bersama ya, mengundang semua pihak yang terlibat di dalam persoalan ini, mari rumuskan peta jalan pembangunan ekonomi lobster ini ke depan. Saya kira itu, Mas. Baik, kalau kita bandingkan dari ekspor bibit lobster, Pak Farid, yang memang langsung diambil dari alam, kemudian juga yang dibudidayakan. Bagaimana Kiara melihatnya? Apakah memang ini cukup banyak perbedaan dari dari sisi ekonomi ya? Ya, kalau kita lihat ya bagaimana nilai ekonomi ya diambil langsung dengan dikelola langsung, tentu ya secara nilai itu lebih besar ketika Indonesia mendorong pembesaran di dalam negeri, gitu. Tidak mengambil langsung benihnya dan diekspor. Nah, tentu ini harus diiringi dengan komitmen pemerintah ya untuk mendorong penguatan budidaya lobster, gitu. Nah, ini ada yang menarik temuannya Ombudsman yang disampaikan beberapa hari lalu. Jadi Ombudsman menemukan ada satu gap ya. Jadi kalau di Indonesia itu butuh waktu yang cukup lama ya, 6 sampai 12 tahun itu untuk melakukan pembesaran lobster. 6 sampai berapa waktunya, Pak Farid, bisa diulang kembali? 6 sampai 12 tahun menurut temuannya Ombudsman ya, Mas ya. 6 sampai 12 tahun. Ya, tapi di Vietnam itu tidak butuh waktu lebih dari 1 tahun. Oke. Nah, jadi saya kira ya kita mesti belajar itu ke Vietnam ya. Bagaimana cara mereka bisa mendorong budidaya lobster yang efektif efisien.
Nah, saya kira itu penting dilakukan oleh pemerintah ya. Kalau kembali tadi ke pertanyaannya Mas ya, mana nilai ekonomi yang lebih besar? Ngambil langsung itu dibesarkan. Nah, saya kira dengan melakukan pembesaran di dalam negeri itu akan ada nilai tambah yang lebih besar dibandingkan dengan mengambil langsung dari alam masih dalam berupa benih gitu. Saya kira itu, Mas. Tampaknya ini cukup kompleks, Pak Farid. Tidak hanya meninjau dari sisi regulasi saja, evaluasi dari sisi regulasi, tapi juga memperhatikan aspek-aspek lainnya, keseriusan pemerintah, kemudian juga dari sisi daya saing, pemanfaatan teknologi, kemudian juga kesiapan sumber daya manusia dalam hal ini, Pak Farid. Ya, betul, betul. Saya sepakat sekali ya. Sampai hari ini misalnya nelayan-nelayan di kita itu memang masih sangat tergantung pada teknologi tradisional. Nah, saya kira itu yang menjadi tanggung jawab negara ya untuk mendorong semacam percepatan gitu, percepatan dan mendorong pemajuan ya teknologi pengolahan atau teknologi budidaya lobster. Apalagi kita tahu ya Indonesia punya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 ya tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam. Nah, di antara mandat itu menyebut bahwa harus ada edukasi ya, harus ada transfer teknologi dari pemerintah pusat dan daerah kepada nelayan. Nah, saya kira ini yang belum dijalankan sampai sekarang, Mas, termasuk dalam urusan lobster ini. Gitu. Baik, dari sisi concern pemerintah, Pak Farid, semua masyarakat mengetahui bahwa Indonesia adalah negara secara geografis perairannya lebih luas begitu. Nanti kita akan lanjutkan Pak Farid bagaimana ke depannya concern dari pemerintah memanfaatkan dengan sumber daya kelautan ini. Kita akan lanjutkan nanti Pak Farid. Pemirsa telah bersama kami, Mas Rify akan segera kembali sesaat lagi.